Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang identifikasi dan mitigasi masalah dalam promosi budaya berakhlak di lingkup ASN. Adapun anggota dari kelompok 1 ini, yang pertama adalah Albi Akbar Filah, yang kedua Iko Manggede Tayana Angga Semara, kemudian Muhammad Fahmi Firmansyah Putra, kemudian Nur Rahayu, dan Reni Ismaya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang latar belakang dari core values ASN berakhlak. ASN berakhlak merupakan core values atau nilai dasar yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai fondasi baru bagi aparatur sipil negara ASN. ASN berakhlak ini diluncurkan pada tahun 2021. Adapun ini menjadi panduan bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengemban pelayanan publik. Kemudian core values ini tuh terdiri dari 7 value. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, selanjutnya harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tujuan implementasi dari core values berakhlak ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas dan profesionalisme ASN, kemudian membangun budaya kerja yang positif, dan mendukung reformasi birokrasi. Kenapa nilai core values ASN berakhlak ini penting? Karena terutama bagi Kementerian SDM, kita mengelola sektor energi dan sumber daya mineral. Hal ini merupakan yang sangat vital bagi pembangunan nasional di Indonesia, terutama soal sektor energi. Selanjutnya adalah terkait dengan tujuan promosi nilai berakhlak. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dengan memperkenalkan dan menjelaskan makna serta prinsip setiap nilai berakhlak kepada ASN. Ini akan meningkatkan pemahaman bagi setiap individu di ASN. Yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran dengan menanamkan kesadaran bahwa nilai berakhlak adalah pedoman perilaku profesional bagi ASN dalam pelayanan publik. Yang ketiga yaitu mendorong internalisasi nilai dengan menginspirasi ASN untuk mengintegrasikan nilai berakhlak dalam sikap, tindakan, dan pengambilan keputusan sehari-hari di lingkungan maupun di masyarakat. Kemudian yang keempat, yaitu memperkuat budaya kerja positif dengan membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan prima melalui teladan perilaku yang sesuai dengan berakhlak. Kemudian yang kelima, meningkatkan citra ASN dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa ASN adalah pelayan publik yang kompeten, transparan, dan dapat dipercaya. Kemudian yang keenam, menggerakkan perubahan perilaku dengan memotivasi ASN untuk berubah dari sekedar memahami nilai menjadi benar-benar menerapkannya pada tindakan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, mendukung visi misi organisasi, tentunya dengan menjadikan nilai berakhlak sebagai fondasi dalam mencapai target kinerja dan visi organisasi pemerintah. Baik, untuk next-nya, yaitu terkait identifikasi masalah. Nah, mengapa sih bisa ada tantangan implementasi untuk ASN berakhlak ini? Yang pertama adalah kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai. Jadi paham saja itu tidak cukup, tapi sebaiknya ASN ini perlu melakukan internalisasi agar perilakunya berubah. Dan dengan nilai berakhlak ini, tentunya kalau hanya pemahaman saja, ini hanya berisiko menjadi slogan aja tanpa implementasi dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Jadi mungkin bagi beberapa pegawai, perubahan budaya kerja ini seringkali memicu sikap resistensi, terutama jika nilai baru ini dianggap bertentangan dengan kebiasaan yang sudah ada. Nah, resistensi ini bisa muncul dalam bentuk penolakan pasif atau kurangnya partisipasi bagi individu tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu kurangnya teladan dari pimpinan. Tentunya untuk mengaplikasikan nilai ASN ini perlu support dari pimpinan dan juga perlu contoh juga dari pimpinan agar ASN-ASN di bawah kepemimpinannya itu bisa ikut melakukan atau menerapkan tindakan berakhlak. Nah, apa sih dampak masalahnya? Yang pertama, implementasi nilai berakhlak menjadi tidak merata, lalu kesenjangan antara ekspektasi dan realitas,
budaya kerja yang tidak kohesif, lalu penurunan kualitas pelayanan publik. Dan khususnya di Kementerian SDM, tantangannya adalah yang pertama, kompleksitas tugas dan fungsi, yang kedua, keragaman unit kerja dan lokasi, dan yang ketiga, interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan implementasi nilai ASN berakhlak selanjutnya yang pertama adalah sistem reward dan punishment yang belum optimal, di mana belum optimalnya sistem ini menjadikan pegawai kurang termotivasi untuk mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Yang selanjutnya adalah beban kerja dan prioritas lain. Dalam hal ini, pengimplementasian nilai-nilai berakhlak bukan dijadikan sebagai prioritas utama dan dijadikan sebagai tambahan atas beban pekerjaan yang lain. Selanjutnya adalah kurangnya komunikasi dan feedback yang efektif, di mana penyebaran informasi terkait implementasi nilai-nilai berakhlak ASN kurang optimal dan pegawai kurang tahu kalau mereka itu sebenarnya dinilai berdasarkan nilai-nilai berakhlak ini. Selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya dan pelatihan. Keterbatasan dalam aspek ini menjadikan kurangnya sosialisasi dan peningkatan kompetensi pegawai terkait pengimplementasian dan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Selanjutnya adalah pengukuran dan evaluasi yang belum komprehensif, di mana evaluasi dan pengukuran merupakan aspek penting untuk mengetahui seberapa jauh pengimplementasian nilai-nilai itu telah dilakukan. Tanpa evaluasi yang bagus, kita tidak tahu sudah benar atau belum nilai-nilai tersebut. Dan yang terakhir adalah tantangan spesifik di Kementerian SDM. Sebagaimana kita tahu, jika unit kerja di ESDM mempunyai karakteristik masing-masing, dan hal inilah yang menambah kompleksitas dalam hal pengimplementasian nilai-nilai ASN berakhlak. Yang selanjutnya, strategi mitigasi masalah. Yang pertama, program edukasi berkelanjutan dengan melakukan workshop dan seminar interaktif untuk pemahaman mendalam. Kemudian studi kasus, nyata, dan contoh best practice implementasi berakhlak, program mentoring dan coaching oleh pegawai senior atau pimpinan, dan materi edukasi yang disesuaikan dengan konteks Kementerian SDM. Selanjutnya, strategi mengelola resistensi, yaitu dengan melakukan komunikasi transparan tentang tujuan, manfaat, dan dampak implementasi, pelibatan aktif pegawai dalam perumusan strategi implementasi, pendekatan bertahap, dimulai dari unit kerja yang paling siap, dan identifikasi penanganan khusus terhadap sumber-sumber resistensi. Selanjutnya adalah penguatan keteladanan pimpinan, yaitu dengan melakukan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai untuk pimpinan di semua tingkatan, mengintegrasikan indikator implementasi berakhlak dalam penilaian kinerja pimpinan, forum berbagi praktik terbaik antar pimpinan unit kerja, dan komunikasi konsisten dari pimpinan tentang pentingnya nilai-nilai berakhlak. Kemudian selanjutnya adalah prinsip implementasi. Yang pertama adalah melakukan pendekatan holistik dan terintegrasi, keberlanjutan dan konsistensi, kemudian adaptabilitas terhadap konteks organisasi yang partisipatif dan inklusif, dan berbasis bukti serta evaluasi berkelanjutan. Kemudian indikator keberhasilannya adalah peningkatan pemahaman dan internalisasi nilai, berkurangnya resistensi terhadap perubahan, keteladanan yang konsisten dari pimpinan, dan perubahan perilaku yang terukur serta berkelanjutan. Selanjutnya, optimalisasi sistem reward dan punishment, yaitu dengan mengembangkan indikator kinerja berbasis nilai berakhlak, melakukan sistem penghargaan yang jelas dan terukur, melakukan sanksi yang konsisten dan adil bagi pelanggaran nilai-nilai. Selanjutnya, integrasi nilai berakhlak dengan tugas pokok. Yang pertama, penyelarasan SOP dengan nilai-nilai berakhlak, kemudian workshop integrasi nilai dalam tugas-tugas yang spesifik, dan pengembangan panduan praktis implementasi nilai. Selanjutnya, peningkatan komunikasi dan saluran feedback, yaitu platform komunikasi internal untuk berbagi praktik terbaik, survei kepuasan pegawai dan saluran feedback anonim, serta forum reguler antara pimpinan dan pegawai. Manfaat dari implementasi ini yang pertama, peningkatan motivasi dan kepuasan kerja pegawai, penyelarasan antara nilai individu dan organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, pendekatan implementasinya adalah melakukan pendekatan top-down dan bottom-up yang seimbang, fokus pada perubahan perilaku, bukan hanya pengetahuan, dan penggunaan teknologi untuk mendukung implementasi.
Adapun kerangka mitigasi selanjutnya yaitu strategi mitigasi masalah terkait alokasi sumber daya dan pelatihan, itu dari alokasi anggaran khusus untuk program pengembangan budaya, program pelatihan yang komprehensif baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian dari pengukuran dan evaluasi yang komprehensif baik untuk pengembangan indikator kinerja kunci atau IKK yang spesifik, kemudian survei budaya organisasi secara berkala. Dan selanjutnya adalah roadmap implementasi, yaitu dari jangka pendek dari 1 tahun dengan sosialisasi dan pengembangan infrastruktur, kemudian jangka menengahnya 2-3 tahun dengan internalisasi nilai dan perubahan perilaku, dan jangka panjangnya adalah lebih dari 3 tahun, yaitu institusional nilai dari sebagai budaya. Kemudian dari faktor kritis keberhasilannya yaitu komitmen dan dukungan dari pimpinan yang tertinggi, keterlibatan aktif seluruh pegawai, konsistensi dan keberlanjutan program. Dan rekomendasi tindak lanjutnya adalah dengan pembentukan tim khusus implementasi berakhlak dan pengembangan rencana aksi terperinci dan pelaksanaan pilot project di unit kerja yang terpilih. Nah, ini adalah kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami, yaitu dari identifikasi masalahnya, yaitu implementasi budaya ASN berakhlak di Kementerian ASDM itu menghadapi tantangan utamanya yaitu kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai, resistensi terhadap perubahan, kurangnya teladan pimpinan, dan sistem reward punishment yang belum optimal. Kemudian kerangka dari mitigasinya yaitu strategi mitigasi mencakup program edukasi berkelanjutan, pengelolaan resistensi, penguatan keteladanan pimpinan, optimalisasi sistem reward punishment-nya, dan integrasi nilai dengan tugas pokok. Kemudian rekomendasi prioritasnya yaitu dengan pembentukan tim khusus implementasi berakhlak, program pelatihan dan sosialisasi secara terstruktur, penguatan sistem penghargaan dan pengakuan, pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi. Adapun dari langkah-langkah tindak lanjutnya dengan sosialisasi hasil analisis kepada pimpinan, pembentukan tim implementasi dan rencana aksi, pelaksanaan pilot project di unit kerja yang terpilih, dan implementasi menyeluruh di Kementerian ASDM. Jadi pesan kuncinya adalah implementasi budaya ASN berakhlak merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan komitmen, konsistensi, dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen organisasi. Kementerian ASDM dapat menjadi contoh keberhasilan implementasi nilai-nilai berakhlak. Sebagai tindak lanjut dari materi umum implementasi berakhlak, kami telah memetakan dan mengelaborasikannya sesuai dengan tugas dan fungsi di satuan kerja masing-masing. Hasilnya kami sajikan dalam tabel berikut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.